Shalom. Saya jujur puji Tuhan, tapi jujur saya eh, seperti digerakin Tuhan untuk membahas kitab Rut lagi. Tapi saya mengalami berbagai kesulitan di sini. Jujur di sini saya merasa benar-benar nggak bisa, nggak mampu. Tapi saya berharap semua bisa mengerti, biar Roh Kudus yang memberi pengertian. Dan apa yang Tuhan sudah suruh saya persiapkan, biar semuanya menjadi suatu perkara yang ajaib. Saudaraku, mari sama-sama kita bahas kitab Rut. Kitab Rut terdiri dari 4 pasal. Kitab ini mengisahkan gadis Moab yang ditulis setelah hakim-hakim. Jadi ini masa transisi antara hakim-hakim dan raja-raja. Kitab Rut ditulis setelah kitab hakim-hakim. Hakim-hakim saudara tahu kisah kelamnya Israel. Israel berbuat dosa, ditawan, menjerit, dibebaskan. Terus berulang-ulang kejadian begitu terus. Kita menjerit, dibebaskan. Kita bikin ulah lagi, ditawan lagi. Terus berulang-ulang seperti itu. Seakan-akan kalau kita sebagai manusia kita nggak ada kapoknya gitu. Nggak ada kapoknya. Tuhan kadang mengizinkan sesuatu terjadi. Sekali, saudara dengar baik-baik, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan mau menyerap, menghilangkan kejahatan yang ada di dalam kita. Sekali lagi, bukan berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan mau menghilangkan semua kejahatan di dalam kita. Kita nih jahat, pada dasarnya kita jahat, kita brengsek. Tuhan harus mendidik kita, itu yang namanya kasih. Tidak ada kasih, tidak ada yang namanya kasih tanpa didikan. Kasih itu harus mendidik. Kalau saudara perhatikan kitab Hakim-Hakim, itu kisah perang. Para hakim itu pemimpin-pemimpin perang. Perkara-perkara luar biasa terjadi seperti Samgar, seperti Deborah, Barak, seperti si Yefta, Gideon, bahkan yang terakhir itu Simpson. Itu kisah yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau anak kecil mungkin kalau di sekolah minggu mau jadi siapa di toko Alkitab, mereka pilihnya mau jadi Simpson. Kenapa? Karena itu tokoh yang kuat, yang bisa melawan singa, melawan 1000 orang dengan rahang keledai. Tapi lihat ya, lihat. Setelah keluar dari kitab Hakim-Hakim, kita masuk dalam kisah Rut. Di Hakim-Hakim ini Tuhan pakai orang luar biasa untuk berperang. Tuhan pakai orang-orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa untuk berperang. Tapi di kitab Rut ini, Tuhan pakai gadis yang biasa. Gadis yang biasa dan lemah. Artinya apa? Tuhan bisa pakai para hakim yang luar biasa. Tuhan juga bisa pakai ibu-ibu yang biasa. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Tuhan bisa pakai orang luar biasa. Tuhan bisa pakai juga ibu-ibu yang biasa. Membawa perkara yang luar biasa.
Yang penting apa? Yang penting Tuhannya. Ibu-ibu yang biasa, seorang janda yang biasa, membawa perkara yang luar biasa. Saudara perhatiin, kalau di kitab Rut ini, Rut dipuji Boas dalam 3 hal. Rut dipuji Boas dalam 3 hal. Rut 2 ayat 11. Mungkin saya bahasnya lari-lari ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi saya berharap saudara dengan tuntunan roh saudara bisa mengerti. Rut 2 ayat 11. Rut 2 ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Lihat ya. Lihat, perhatiin di sini. Engkau meninggalkan 3 hal. Yang pertama, ibu bapamu. Yang kedua, meninggalkan tanah kelahiranmu. Yang ketiga, pergi kepada bangsa yang tidak kamu kenal. Kalau saudara tarik, saudara coba berpikir sedikit. 3 hal ini. Ibu bapak, meninggalkan ibu bapak, meninggalkan tanah kelahiran, dan pergi kepada bangsa yang tidak dikenal. Saudara coba berpikir sedikit, di mana saudara menemukan kata-kata ini? Selain di Rut. Di mana? Di mana? Abraham, betul sekali. Abraham. Kejadian 12 ayat ke-1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari keluargamu, terus? Dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya, dari tanah kelahiranmu, pergi dari situ dan ke tempat yang tidak kamu kenal. Apa hubungannya antara Rut dengan Abraham? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pak Yogo daripada matanya rada-rada ngantuk. Ada apa hubungannya? Sama-sama belum mengenal Tuhan. Oke. Sebenarnya jawabannya nggak salah, tapi saya coba kasih satu gambaran. Rut adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham. Saya ulang sekali lagi, Rut adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Coba lihat Kejadian 17 ayat 15 dan 16. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. 16. Kejadian 17 ayat 16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Terus? Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini penggenapannya di Rut. Buktinya mana Pak? Buktinya mana? Saudara pelajarin kitab Rut. Di ayat-ayat terakhir, di Rut 4, coba saudara lihat di Rut 4, mulai dari ayatnya ke-17. Yang bawa Alkitab, saya senang kalau bawa Alkitab nih. Bawa Alkitab. Rut 4. Rut 4 ayat 17 bunyinya gini, terus. Rut 4 ayat 17. Dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed.
Dialah ayah Isai, ayah Daud. Daud siapa? Daud jadi siapa? Daud jadi raja. Lewat Daud muncul raja-raja. Makanya Rut menjadi pribadi yang begitu penting. Orang biasa, janda biasa yang dipakai Tuhan sebagai saluran berkat. Untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham lewat kandungan Sarah. Lahir raja-raja. Dan Rut ditutup dengan kata begini. Anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara perhatiin terus. Di perikop terakhir judulnya apa? Tuh kan, silsilah Daud. Perikop terakhir tuh judulnya silsilah Daud. Baca deh, perikop terakhir ayat berapa, mulai dari ayat berapa? 18, ya. Rut 4 ayat 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Terus, 19. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Terus, 20. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. 21. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. 22. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Selesai kan? Saudara nangkap gak maksudnya? Nangkap gak? Apa hubungannya apa hubungannya Abraham sama Rut? Sekarang saudara sudah nangkap. Ternyata Rut dipakai sebagai penggenapan lahirnya raja-raja. Orang Moab yang enggak masuk hitungan, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Rut masuk dalam satu tindakan yang namanya tindakan iman. Tindakan iman. Iman itu apa sih? Iman itu apa sih? Oke, percaya, melakukan. Oke, nggak salah. Benar kok, percaya dan melakukan. Tapi, saya tambahkan sedikit. Iman itu meninggalkan dan mendapatkan. Meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu iman. Kalau kita percaya, kalau saudara percaya, misalnya media, saya bilang, media, itu di Sumarekon ada sepatu gratis. Sepatu di toko ini lagi gratis. Khusus orang-orang yang suaminya pelaut boleh ambil. Percaya gak? Tinggalin rumah gak? Tinggalin rumah. Untuk apa? Mendapatkan sepatu. Khusus suaminya pelaut dapat sepatu. Wah. Kalau saya temennya pelaut. Lihat ya, tindakan iman. Tindakan iman saudara bisa lihat lagi. Siapa? Ribka. Saya nggak habis pikir loh, saya nggak habis pikir bener loh. Waktu Eliezer pergi, nggak bawa foto, nggak bawa apa tentang Ishak. Betul nggak? Coba kalau dulu ada teknik fotografi, ada handphone apa, mungkin lebih mudah. Lihat aja di sosial media, Ribka ketemu namanya Ishak, wah ini Ishak, begini mukanya. Tapi lihat tindakannya, dia nggak ngeliat, tapi dia tinggalin keluarganya. Demi apa? Demi mendapatkan seorang Ishak yang dia tidak kenal. Ini yang namanya iman. Dan luar biasanya tindakan iman yang dilakukan oleh Ribka ini diawali dengan kasih yang daripadanya. Kasih. Dan luar biasanya gini,
Ini caranya Eliezer minta tanda sama Tuhan gini. Tuhan, biar ada perempuan yang ngasih minum aku dan ngasih minum ontaku. Saudara perhatiin dah, onta minumnya berapa banyak? Kalau itu 3 onta, misalnya ada 2 onta atau 3 onta yang dia bawa, atau 2 onta deh dia bawa deh. Minimal itu 20 galon. Bisa bayangin nggak? Ibu Iing misalnya ngambil ke sumur, naik, bawain lagi galon, 20 galon. Coba bayangin loh. Coba begitu. Itu begitu ketemu, mungkin ketemu Ishak. Ishak kaget, ya ampun, cewek gue ototnya. Belum lagi begitu keangkat roknya, waduh betis. Kenapa? Sumur dulu kan bukannya timba begini, sumur itu turun ke bawah. Turun bawa kendinya, itu 20 galon. Coba bayangin 20 galon. Udah begitu, udah dapet. Dibilang, ini mau dipertunang sama saudaramu. Namanya Ishak. Gimana nih, mau nggak? Langsung mau. Itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Nah, kita mengaku orang beriman. Kita nggak mau ninggalin hidup kita yang lama. Coba. Kita ngaku kita orang beriman, kita nggak mau tinggalin cara hidup kita yang lama. Kita ngaku orang beriman dan kita nggak percaya kalau kita suatu hari akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan. Susah ya, susah banget, jujur susah banget. Iman itu kayaknya abstrak, segala sesuatunya seperti abstrak, tapi nyata. Nyata, benar-benar nyata. Nggak mudah. Itu tindakan iman. Iman itu meninggalkan demi mendapatkan. Coba buka Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Kamu dengar dulu. Terus? Dan menerima pengajaran kamu di dalam dengar, Dia. kamu terima pengajarannya. Terus? Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Terus? 22. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Kamu tinggalin manusia lamamu. Yang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Yang dikit-dikit kesel, kecewa sama orang, ngomel, kerjaannya ngomel aja. Kita bersungut-sungut, ngeluh terus. Kita udah tinggalin itu. Kalau saudara mengaku orang beriman, orang percaya, saudara harus tinggalin itu. Kenapa saya harus tinggalin itu? Karena saudara punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Sekali lagi, karena saudara punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terus, lanjutkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Terus, lihat ya, sekali lagi, saya minta, perhatiin semuanya. Lihat ya, di sini dibilang manusia lama punya nafsu yang menyesatkan. Manusia lama pasti mematikan. Dan manusia lama pasti menyesatkan. Oleh sebab itu harus ditinggalkan. Terus? Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kamu harus diperbarui terus menerus. Terus? Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, pakai manusia baru itu. Pakai manusia baru itu. Manusia lama tinggalin semuanya. Setuju? Galatia 3 ayat 14.
Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan Kita itu. terima roh yang sudah dijanjikan. Dia menjanjikan rohnya. Dan lewat roh itu kita mengalami transformasi, kita mengalami perubahan. Saya bingung loh. Orang ke gereja, pelayanan, tapi nggak pernah berubah hidupnya. Begitu aja kerjaannya. Sampai gereja juga begitu aja nggak serius sama Tuhan. Saya bingung loh sama orang kayak gini, jujur. Nggak pernah sungguh-sungguh cari Tuhan, nggak pernah sungguh-sungguh dengerin firman, nggak pernah sungguh-sungguh di dalam menyembah Tuhan. Terus ngakunya saya orang percaya. Sekali lagi saya bilang kalau saudara orang percaya, saudara harus tinggalin manusia lama untuk mendapatkan manusia baru. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Lihat, dia tinggalin kesenangan. Kenapa? Demi satu mahkota kehidupan. Betul gak? Terus? Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia, baru bisa dapat mahkota kehidupannya. Oke, sekarang kita sama-sama kita pelajarin dari Rut 1. Kita sama-sama belajar dari Rut 1. Mulai dari ayat 1 sampai ke 5 dulu. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem ke Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Just info, dari Bethlehem itu rumah roti. Bethlehem artinya rumah roti. Ya, ke Moab, ke tanah Moab itu jaraknya cuman sekitar 80 kilo. Jadi perkiraan dari Jakarta sampai ke Bogor dah. Sampai ke daerah Bogor. Dan luar biasanya di Jakarta terjadi kelaparan, tapi di Bogor enggak. Nah ini terjadinya kelaparan, terjadi kekeringan di Bethlehem, di rumah roti. Lari ke Moab. Yang jaraknya cuma kurang lebih 80 kiloan. Terus? Rut 1 ayat 2. Nama orang ini ialah Elimelek. Elimelek artinya Tuhan adalah raja. Tuhan adalah raja. Terus? Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Naomi artinya menyenangkan. Menyenangkan. Anaknya Mahlon. Mahlon artinya sakit-sakitan. Kilion artinya kematian. Jadi kalau punya anak jangan kasih nama Mahlon dan Kilion. Ya, artinya gak bagus. Ayub artinya juga derita. Penderitaan. Walaupun kisah hidupnya bagus, tapi arti katanya penderitaan. Oke. Terus lanjutkan. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Terus. Rut 1 ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Ya, suami Naomi meninggal, namanya Elimelek. Terus. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dia punya dua anak, Mahlon dan Kilion. Terus? Rut 1 ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab
yang bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Iya, Mahlon, Kilion kawin sama Orpa dan Rut. Diam di Moab 10 tahun. Terus? Rut 1 ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Iya. Kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara perhatiin baik-baik. Yang jadi janda berapa? 3. Bukan cuma Naomi ya. Ruth jadi janda juga gak? Orpa jadi janda juga gak? Oke, nanti itu kuncinya. Nanti kita sama-sama bahas. Sekarang kita lihat. Fokus Naomi apa? Fokus Naomi apa? Ayo. Lebih baik saudara berpikir daripada saudara ngantuk. Saya bilang ya, kalau kita punya otak, dipakai, berpikir. Daripada kosong nanti bisa dikontrakin. Oke? Coba berpikir. Fokus Naomi apa? Fokus Naomi cuman perut. Cuman kebutuhan hidup. Buktinya mana Pak? Coba lihat ayat 6. Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Iya. Ketika Bethlehem sudah ada makanan, sudah diberkati. Lihat apa yang terjadi. Ruth bilang, ayo balik lagi ke Bethlehem. Fokusnya di mana? Fokusnya di perutnya. Fokusnya di kebutuhan hidupnya. Saya bilang sama saudara, kalau fokus saudara hanya kebutuhan hidup, fokus saudara hanya duit dan kesenangan, saya bilang, you pasti akan kecewa seumur hidup. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau fokus kita cuman duit, fokus kita cuman perut, fokus kita cuman kesenangan, saya bilang pasti kecewa seumur hidup kamu. Bahkan saya boleh bilang, maaf, sampai mati pun kau tidak mendapatkan apa-apa. Kita mesti rubah pola pikir kita. Fokus kita mesti rubah. Bukan lagi ke perut kita, bukan lagi pada kesenangan kita. Fokus kita pada kesenangan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal harganya. Setuju? Kita sering terjebak di dalam berbagai kepuasan yang salah. Akhirnya kita fokusin diri kita pada kepuasan yang sampai akhirnya kita pun tidak pernah puas. Nggak bakal saudara pernah puas. Saudara ngelihat orang punya duit banyak, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Saya pernah nanya sama orang, aku pun punya masalah banyak. Aku pun banyak pikiran. Kepuasan kita bukan di aset. Kepuasan kita adalah di hadirat Tuhan. Gimana caranya Tuhan memenuhi hidup kita dan kita merasa Tuhan cukup buat saya. Ngomong gampang, jalanin susahnya minta ampun. Begitu kita diperhadapkan pada masalah, tetap bisa nggak kita bersyukur sama Tuhan? Itu nggak gampang loh. Kita carinya apa? Oh, di sini ada berkat, kita lari ke sini. Di sini ada berkat, kita lari ke sini. Kita kejarnya cuma duit. Kita nggak bakal pernah puas.
Begitu saudara udah napasnya udah setengah-setengah, udah sangal-sangal, baru bilang, Tuhan saya mau cari Tuhan. Cari Tuhan model apa, lu bawa oksigen kemana-mana. Saya pernah ngomong sama saudara, kalau kita udah sakit-sakitan, baru mau hidup benar sama Tuhan. Saya bilang, sama aja saudara mau kasih bunga yang sudah layu ke Tuhan. Bunga udah layu, baru mau dikasih ke Tuhan. Waktu masih seger, lu pakai buat kesenangan lu. Apakah ini kebenaran? Sekarang kita lihat, ada 3 oknum di sini. 1 Orpa, 2 Rut, 3 Naomi. Di Rut 1. Di Rut 1 ada 3 oknum di sini. Kita mulai lihat dari Rut 7. Ya, Rut 7. Rut 1 ayat 7. Rut 7. Rut 1 ayat 7. Lucunya ada yang nyari lagi. Rut 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Iya, terus 8. Rut 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Pulanglah ke rumah ibunya, tuh. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terus 9. Rut 1 ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Perlindungan ini coba lihat bahasa Inggrisnya apa? Perlindungan. Rest. Kamu mendapatkan apa? Rest, istirahat. Kamu pulang dah ke rumah istri, ke rumah orang tuamu, ke keluargamu. Kenapa? Kamu akan dapat istirahat di sana. Ini udah setengah jalan nih. Istilahnya gini, boleh nggak saya minta 1 orang? Nggak apa-apa ya? Ya, di sini coba ibu. Saya baru sadar. Saya pakai contohnya janda beneran. Nih, contoh ya. Ini udah ikut Tuhan. Udah ikut Tuhan. Benar-benar udah ikut Tuhan. Jalan, kita keluar. Kita jalan. Di tengah jalan, ini udah setengah jalan nih. Terus saya bilang, lu balik deh ke rumah orang tua lu. Balik ke rumah orang tuamu. Kenapa? Kamu akan dapat istirahat di sana. Istirahat, kamu dapat istirahat di sana. Ini udah setengah jalan. Ngerti gak? Dia udah percaya sama Tuhan. Karena orang Moab itu terkenal penyembah dewa Kamos. Dewanya namanya dewa Kamos. Mereka nyembah dewa Kamos, tapi begitu diambil si Orpa dan Rut ini, Orpa dan Rut ini percaya sama Tuhan, orang Israel. Oke, setuju? Tapi begitu jalan keluar, ini udah mati, anak-anaknya, suaminya udah pada mati, ini 3 janda lagi jalan. 3 janda lagi jalan. Dan luar biasanya, janda yang satu ini Naomi mengasihani diri sendiri. Lihat, dia jalan, dia bilang gini, lu udah pulang ke rumah bapakmu, ibumu, lu dapat rest di sana. Dapat istirahat di sana. Dia pulang si Orpa. Silakan kembali ke asal. Oke, terima kasih. Lihat ya, Orpa cari rest di dunia. Orpa pulang nggak? Terus lanjut ya, baca ayat 10. Ayat 9, ayat 9. Ayat 9. Rut 1 ayat 9. Masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Terus? Rut 1 ayat 10. Dan berkata kepadanya,
Tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu. Iya. Tidak, kami ikut pulang kepada bangsamu. Terus ayat 11. Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki untuk kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Terus, saudara perhatiin ayat ini. Perhatiin banget ayat ini, nanti kita bahas. Terus, Rut 1 ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. lihat. Naomi bilang, aku udah tua, bagaimana aku bisa melahirkan lagi dan aku bisa kasih anak laki-laki itu ke kamu. Terus, Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. terus, Rut 1 ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. jauh lebih pahit yang aku alami dibanding kamu. Makanya saya bilang, ini 3 janda nih. Emang lu aja yang kehilangan. Orpa dan Rut juga pasti kehilangan. Setuju? Nah, si Naomi bilang apa? Udahlah, kamu pulang aja ke rumah ibumu, ke rumah keluargamu. Terus ayat berikutnya. Rut 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Lihat di sini yang minta diri siapa? Orpa. Jadi saya bilang gini, Orpa itu mencari rest di dunia. Ngerti gak? Orpa mencari rest di dunia. Rut mencari rest di jalan Tuhan. Setuju? Rut dapat apa? Rut dapat rest yang sesungguhnya. Kalau saudara pelajari nanti kita bahas di 4, di Rut 4. Itu Rut benar-benar mendapat rest. Mendapatkan istirahat. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan keturunan akhirnya. Mungkin nanti satu hari kita akan bahas tentang Redeemer, penebus. Ciri-ciri penebus seperti apa. Ini kalau saudara perhatiin, ini saya menyimpang sedikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Kalau saudara perhatiin baik-baik, ini luar biasa loh. Waktu Rut melahirkan anak, tidak dibilang anak Boaz, tapi dibilang anak Naomi. Tadi saudara udah baca, tadi saya bilang tegasin ayat itu. Kenapa? Karena dibilang anak melahirkan anak bagi Naomi. Nah, apa hubungannya Pak sama penebus? Itu salah satu ciri penebus. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dan itu yang dilakukan Yesus. Yesus tidak mementingkan siapa dia, tidak mementingkan kepentingannya. Dia hanya bisa menyerahkan nyawanya. Redeemer, kinsman redeemer atau penebus kerabat. Ini begitu. Jadi Boaz kawin, akhirnya mengawini Rut. Punya anak nih, punya anak. Anaknya disebut anak Naomi, bukan anak Boaz. Itu yang namanya kinsman redeemer. Sekarang saudara perhatiin. Ini nanti kita bahas ya, nanti ya. Kalau ada waktu, kalau nggak sempat waktunya juga nanti kita mungkin suatu hari kita bahas lah mengenai penebus. Oke. Nah, saudara perhatiin baik-baik. Sebenarnya Orpa bisa nggak dapat penebus juga? Bisa. Ada penebus lain nggak? Ada. Yakin? Di mana? Saudaranya Boaz, betul.
Rut 4. Rut 4 mulai dari ayat 1. Saya saking bingungnya ini saya meloncat-loncat ke sana kemari. Tapi saya berharap saudara bisa ngerti. Rut 4 ayat 1. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Siapa namanya? Mr. Nobody. Gak ada nama di sini. Gak ada namanya. Saya sebut aja Mr. Nobody. Terus? Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Iya 2. Rut 4 ayat 2. Kemudian dipilihnyalah 10 orang Nah, dari para 10 orang dihadapin di situ, terus tua-tua, terus tua-tua kota itu dan duduk berkata, "Duduklah kamu di sini," maka duduklah mereka. terus ayat 3. Rut 4 ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab." Iya. Terus ayat 4. Rut 4 ayat 4. "Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau." Nah ini penebus kerabat. Yang ditebus apa? Tanahnya. Tanah miliknya, semua kepemilikannya, terus ditebus. Terus "Dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." dia mau tebus tanahnya, tapi begitu ditawarin Rutnya dia nggak mau. Terus lanjutkan. Kalau kamu mau tebus tanahnya, kamu harus tebus juga Rutnya. Terus Rut 4 ayat 5. Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." lihat, mau nggak Mr. Nobody? Nggak mau, dia nggak mau. Sebenarnya kalau Orpa mau mencari res yang benar, saya rasa mungkin bisa jadi ini orang mau sama Orpa. Ya, tapi Orpa memilih meninggalkan res yang benar, dia cari res dunia. Orpa cari res dunia dan tinggalin Tuhan, jual diri. Berapa banyak dari kita seperti itu? Kita cari kesenangan dunia, kita cari res dunia. Akhirnya kita nggak dapat perhentian di dalam Tuhan. Betapa bahayanya kita. Rut ambil keputusan, dia ikut Tuhan, dia dapatkan res lewat penebusan Boas. Lihat ya, perhatiin baik-baik. Tadi sampai Rut berapa? Rut 1 ayat berapa? Ayat 15. Lihat, ayat 15 baca deh. Rut 1 ayat 15. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya Pulang kepada bangsanya, terus dan kepada para allahnya." juga kepada Allahnya. Di sini tegaskan, dia bukan hanya pulang ke bangsanya, tapi dia pulang juga kepada Allahnya. Terus Rut ditawarin, 16. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau travel, kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Terus, Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. di mana engkau tidur, di situ aku tidur. Terus, Bangsamulah bangsaku, bangsamu bangsaku. Terus, dan Allahmulah Allahku." ini pernyataan iman. Dia nyatain diri gua percaya sama Tuhan lo.
Gua mau ikut, bukan hanya ikut kamu, tapi ikut juga Tuhanmu. Aku ikut bangsamu. Tapi Orpah apa yang dilakukan? Orpah tipe orang yang menghadapi kesulitan jadi sangat realitas. Kabur. Orpah tuh tipe yang begitu. Begitu dapat kesulitan, kabur. Begitu ada tantangan, begitu ada masalah, kabur. Itu Orpah. Lebih mencari kesenangan. Sudah ikut Naomi, sudah dekat sama Bethlehem. Makanya tadi saya bilang, udah jalan nih menuju ke Bethlehem, jalan pulang menuju Bethlehem. Setuju? Malah balik lagi. Malah tinggalin, malah balik lagi. Kenapa? Karena dia tidak kuat menghadapi problem. Kalau saudara orang seperti Orpah, begitu saudara dihantam sama masalah, saudara pasti cari kambing hitam, tinggalin Tuhan. Ini seperti benih yang jatuh di semak duri. Coba lihat Markus 4 ayatnya ke-7. Markus 4 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Lihat, perhatiin baik-baik. Begitu pertama terima Yesus, semangat luar biasa. Waduh, apa aja buat Tuhan. Hidup mati gua buat Tuhan. Semua buat Tuhan. Begitu ada masalah, lari, tinggalin Tuhan. Benih jatuh. Ada tumbuh sih. Firmannya tumbuh sih. Rajin sih, semangat sih. Tapi begitu dihimpit oleh kesulitan hidup, orang ini memilih lari. Nggak kuat, nggak tahan dengan tantangan. Saya ajak orang ikut Tuhan, dia begitu ikut Tuhan. Waduh, semangat. Waduh, kita mengiming-imingin, banyak orang Kristen mengiming-imingin semuanya serba baik. Sebenarnya begitu ikut Tuhan, you nggak bisa kalau you nggak berang. Nggak bisa kalau nggak perang, harus perang. Nggak boleh santai, harus berjuang. Nggak bisa kita santai-santai, duduk-duduk, tidur-tidur, nggak bisa. Harus berjuang, harus punya semangat. Ini kayak benih nih. Benih jatuh, bertumbuh sih, kemudian ada semak, dihimpit sama masalah. Nggak tahan dengan masalah, dengan ujian. Kemarin saya ada satu teguran dari Tuhan. Saya ngalamin teguran dari Tuhan. Saya diperhadapkan pada satu tantangan. Saya diperhadapkan pada satu tantangan. Tapi di tantangan itu, saya nggak berani ambil tantangan itu. Sampai saya bilang, saya nggak mau terlibat, saya nggak mau. Saya angkat tangan, istri saya tahu. Saya bilang gitu. Tapi itu suara itu keras bilang, kalau ada testing, pasti ada blessing. Kadangkala untuk menerima satu berkat harus lewatin lembah air mata. Enggak bisa enggak, harus. Apakah saudara kuat di situ?
Kuat gak saudara bertahan di situ? Kuat gak saudara ngelewatin itu? Kalau saudara gak benar-benar di dalam Tuhan, ambrol, hancur semuanya. Benar. Kalau nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nggak tahan menghadapi goncangan, menghadapi tantangan itu nggak tahan, nggak kuat. Tapi kalau saudara benar-benar serius dalam Tuhan, mau goncangan kayak apapun, hayu aja jalanin. Coba saudara lihat ya, Israel. Semangat gak waktu dikeluarin dari Mesir? Mereka jerit, Tuhan tolong lepaskan kami dari perbudakan. Mereka dijajah loh, diperbudak. Setuju gak? Mereka jerit gak? Begitu dikeluarin, mereka pengen balik gak? Nah begitulah orang Kristen hari ini. Banyak yang kayak gini. Gak tahan. Kenapa gak tahan? Karena gak ada akarnya. Ibadah semau-maunya. Pelayanan juga semau-maunya. Nggak ada semangatnya. Israel keluar dari Mesir. Tapi tiap ada kesulitan, pengennya balik. Tiap ada kesulitan, pengen balik. Terus cari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahin? Siapa yang bisa disalahin? Siapa yang bisa disalahin? Lihat ya, 38 tahun mereka berputar di padang gurun. Cuman angkatan berikutnya dalam 2 tahun, itu yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Sampai habis semua 38 tahun itu. Angkatan pertama habis semua. Nggak ada yang bisa masuk. Baru angkatan kedua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Orang-orang yang mengalami transformasi, pembaruan, yang pola pikirnya berubah, itu yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Seperti Israel ya, keluar dari Mesir. Tiap ada kesukaran, carinya balik ke Mesir. Cari kambing hitam, ini gara-gara Musa, gara-gara Harun, ini gara-gara si A, gara-gara si B. Terus aja cari kambing hitam. Orang seperti ini, maaf ya. Orang seperti ini biasanya seperti delusional. Delusional, tahu nggak delusional? Hidup dalam ilusi-ilusi. Begitu dia menghadapi masalah, yang dia lihat gede semua masalahnya. Bilangan 13. Ayat 27 sampai 33. Saat lihat kesukaran itu jadi sangat besar. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 33. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Terus? Benar, negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Terus? Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 29. Bilangan 13 ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb. Nah, yang dilihat semua masalah. Waduh, orang Kanaan, orang ini, orang Enak yang makan daging, yang makan manusia, yang dilihat semua masalah. Apa yang dilihat Kaleb? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lihat, ini yang dikatakan Kaleb. Terus 31.
Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Iya, yang dilihat selalu problem, yang dilihat selalu masalah. Masalah. Dan gak pernah ketemu jalan keluarnya. Setuju gak? Terus, 32. Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Makan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi Orang-orang perawakannya. tinggi perawakannya, besar-besar. 33. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dengan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat, diri kami kayak belalang, kecil. Kita nggak ngelihat siapa kita. Kita nggak ngelihat siapa Tuhan yang berjalan bersama kita. Kita cuma lihat masalahnya toh. Ini yang disebut delusional. Orang, sekali lagi saya bilang, orang yang tidak berakar di dalam Tuhan, itu orang yang delusional. Kenapa? Dia hidup dalam, yang dilihat sama dia cuman masalahnya gede. Dia gak pernah lihat Tuhannya gede. Dia cuman lihat problemnya besar, dia gak pernah lihat Tuhannya besar. Yang dia lihat adalah dirinya sendiri. Dia gak pernah lihat Tuhannya. Ini yang dialami Orpa. Dan begitu Orpa ditawarin pulang, dia minta rest di rumahnya. Dia pulang ke rumahnya. Mereka ingin kembali ke Mesir. Ikut Tuhan itu dikira enak. Ikut Tuhan dikira enak. Ikut Tuhan itu nyaman buat rohani kita. Tapi gak enak buat daging kita. Ikut Tuhan enak gak? Gak enak buat daging kita. Tapi nyaman buat batin kita. Nyaman di sini. Gak enak di daging. Gak enak banget di daging. Dan banyak orang gak tahan menghadapi itu. Sorry, sekali lagi saya bilang. Banyak orang gak tahan menghadapi itu. Ini Orpa ini, orang-orang Israel ini kayak orang pacaran mungkin ya. Orang lagi pacaran kali ya. Mungkin. Kayak begini misalnya. Tuhan, tolong saya Tuhan, lepaskan saya dari si A Tuhan. Lepasin saya dari si A Tuhan. Tuhan lepasin. Begitu Tuhan lepasin, tapi enak juga ya sama dia ya. Baik ya orangnya ya. Begini. Banyak perbandingan. Saya bilang, sorry maaf, mantan power. Kekuatan seorang mantan. Begitu lepas, begitu diputusin Tuhan, yang diingat cuman kebaikannya. Padahal banyak keburukannya, tapi yang diingat kebaikannya toh. Saya bilang ya, kalau saudara punya pacar kayak gitu, saya bilang sama pacarmu, lu kayak Orpa gitu. Kita selalu cari kejelekan yang Tuhan beri. Kita cari kejelekan yang Tuhan beri. Dan kita lihat kebaikan dari yang Tuhan udah putusin. Oke. Mau gak jadi kayak Orpa? Enggak. Sampai rumah, wah suami gua gini.
Gua dulu mantan gua lebih bagus. Mantan gua, waduh. Mantep banget tuh pokoknya. Perhatiannya, waduh luar biasa. Perhatiannya luar biasa. Sampai sepatu aja gue dipakein katanya. Wah. Sampai sepatu aja gue dipakein. Iya. Mantan lu tukang sepatu sih. Tukang sepatu di pasar baru. Nih cobain. Lihat ya. Ini orang-orang yang hidupnya begini selalu ngelihatnya ke masa lalu. Nggak beda sama Orpah. Kenapa? Otaknya dipenuhi kotoran sebenarnya. Otaknya dipenuhi dengan kotoran-kotoran dari masa lalu. Apa yang sudah jadi sampah dianggap sebagai mutiara banget dia. Ngerti gak sih? Ngerti? Waduh, Bu Ati paling ngerti. Waduh, banyak banget. Gini-gini, banyak korban gue kan. Jangan anggap remeh gue ya, gini-gini, lu banyak gue korbanin, lu banyak korban gue. Ya. Will kalau mau daftar sama saya, Will. Oke. Ini sebenarnya ini seperti Orpah, mirip seperti Orpah. Begitu Tuhan kasih, yang Tuhan kasih banyak cacatnya. Yang udah diputusin Tuhan, banyak kelebihannya. Ini kayak Orpah. Keluar dari Mesir, disuruh perang, gak enak. Orpah seperti itu. Saat bermasalah, tinggalin Tuhan. Saya bilang sama saudara, orang yang lagi sesak, itu berpikirnya susah. Gimana caranya? Ya, datang ke Tuhan. Baru bisa berpikir normal. Mazmur 42. Kalau di Alkitab ayat 6, tapi itu saya nggak tahu ayat berapa. Ayat 5 kali. Ayat 5. Ya. Ya. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Nah, dia lagi tertekan nih, lagi banyak problem. Dia bilang, kenapa sih kamu tertekan jiwaku? Terus? Dan gelisah di dalam diriku. Kenapa kamu gelisah di dalam aku? Terus? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah ini, jiwanya bermasalah. Sebenarnya masalah itu terjadi di jiwa kita. Jiwa kita banyak pikiran-pikiran yang mengembara, banyak segala sesuatu tekanan, merasa depresi, merasa ditekan, merasa bermasalah. Nah ini jiwa, masalah jiwa. Makanya gimana caranya supaya saya bisa berpikir lagi? Tenangin jiwa dulu. Tenangkanlah jiwaku, baru aku bisa bersyukur lagi sama Tuhan. Baru aku bisa ngelewatin. Tenang dulu jiwanya. Di ayat 12 juga ada sama perkataannya. Di Mazmur 43 juga sama perkataannya. Jadi ketika pemazmur lagi tertekan, jiwanya dulu ditenangin. Berharap dulu pada Tuhan. Baru bisa berpikir jernih, normal. Kalau nggak begini, nggak bakal bisa berpikir jernih, normal. Rut 1 ayat 15. Rut 1 ayat 15. Rut 1 ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang ia parmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Ini luar biasa loh, disebutin di sini kepada bangsanya dan kepada Allahnya.
kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Sebenarnya apa sih maksudnya? Kok sampai Naomi bilang kepada bangsanya, kepada Allahnya? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena ini menyangkut satu komitmen. Ikut Tuhan, saya bilang sama saudara, ikut Tuhan itu menyangkut satu komitmen. Komitmen saudara punya tanda tangan, hitam atas putih di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa ditarik oleh kita kecuali oleh Tuhan. Itu yang namanya covenant, suatu perjanjian. Sedikit lagi padahal masuk Bethlehem. Keluarlah dia dari Bethlehem, keluarlah dia dari percayanya, keluarlah dia dari Tuhan, keluarlah dia dari pelayanan. Kenapa? Karena dia gak tahan dengan gempuran, dengan masalah. Kalau saya bilang mungkin Ruth itu seperti Daniel. Tapi perempuannya, setuju gak? Daniel ditaruh di gua singa, nyerah gak? Enggak. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ditaruh di dapur api, nyerah gak? Enggak. Tetap dia bertahan. Tetap dia lakuin. Dia orang Moab. Gimana perkataan Tuhan tentang orang Moab? Ulangan 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat 3. Seorang Moab atau seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Iya. Tahu gak saudara? Mungkin kita, saudara dan saya, lahir di keluarga yang kacau. Mungkin kita lahir di atas kita semuanya gak beres. Semua di atas kita gak beres. Tapi tergantung dari keputusanmu hari ini. Apakah kau mau selesai di sini atau kau mau terus turun ke bawah? Kau mau stopin di sini nggak keturunan yang nggak beres ini? Atau kau mau turunin terus sampai ke bawah? Kita nggak pernah serius di dalam Tuhan, nggak pernah sungguh-sungguh cari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita bermasalah juga, sama seperti kita. Terus kita bilang, Tuhan bersalah. Enggak, kita yang bersalah. Kenapa? Karena kita nggak pernah cari Tuhan benar-benar. Lihat, seorang Moab, jangan masuk ke jemaat Tuhan sampai keturunan 10. Tapi Ruth bilang, Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku. Dia menyatakan imannya, dia melakukan komitmen sama Tuhan, dia menyatakan covenantnya sama Tuhan. Apa yang terjadi? Stop kan keturunan yang gak beres? Stop kan keturunan yang gak beres, betul gak? Siapa yang punya anak di sini? Mau stop gak? Tergantung dari kita loh. You mau stop atau enggak, gitu aja. Kalau kita benar-benar mau stop keturunan yang gak beres ini, kita mau stop dari keturunan yang beres ini, beresin diri kita benar-benar. Mulai sesuatu yang baru. Kita lahir mungkin dari keluarga yang gak baik, tapi semua harus berhenti di garis ini. Stop di sini, gak boleh turun lagi ke bawah. Inilah keputusan yang menjadikan Tuhan sebagai rest. Sampai sini ngerti? Ruth menjadikan Tuhan sebagai tempat peristirahatannya. Dan stop ini yang ulangan 23 ini. Berhenti di sini. Orang Moab gak boleh masuk jemaat Tuhan. Tapi lewat orang Moab yang satu ini, lahirlah seorang juru selamat. Lahir seorang juru selamat. Menjadikan Tuhan sebagai restnya.
Coba lihat 16 dan 17, Rut 1, 16, 17. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Iya, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Berhenti di sini. Roma 17 dulu. Rut 1 ayat 17 dulu. Ya, Rut 1 ayat 17. Rut 1 ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara perhatiin baik-baik. Di sini muncul pertama kali keselamatan di luar orang Israel. Ketika dia mengakui imannya bahwa Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, dia dicangkokkan menjadi dalam satu tunas, yaitu Kristus. Dia dicangkokkan di situ. Orang-orang luar dan kita ini cangkokkan semua. Saudara ini cangkokkan berdasarkan iman. Roma 11 ayatnya ke-17. Roma 11 ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Iya, kamu telah dicangkokkan di situ. Lewat iman Rut bilang, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Dia melakukan covenant, melakukan satu perjanjian. Dan dia bilang, putus semua yang jelek di atas aku. Mulai hari ini, timbullah yang baru. Kalau saudara benar-benar mau putusin dari semua keturunan kita, dari semua generasi di bawah kita, ambil satu perjanjian sama Tuhan. Saya mau ikut Tuhan benar-benar. Saya mau ikut Tuhan benar-benar. Saya mau menyerahkan hidup saya benar-benar buat Tuhan. Seperti Rut, dia memutuskan semua yang jelek daripadanya. Moab itu bangsa penggoda loh. Ingat Bileam? Bileam disuruh ngutuk Israel, betul? Israel gak bisa dikutuk. Gak bisa dikutuk. Gimana caranya supaya kutuk itu kena? Dia pakai perempuan-perempuan Moab untuk menggoda orang Israel. Akhirnya Israel jatuh dalam perzinahan. Begitu Israel jatuh dalam perzinahan, baru kutuknya masuk. Ngerti gak maksudnya? Kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Harus ada alasannya. Harus ada alasannya. Oke, gak apa-apa. Saudara, saya berharap saudara bisa ngerti. Walaupun kita bahasnya loncat-loncat, tapi saya berharap saudara bisa mengerti di sini. Rut 1 ayat 14. Rut 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Rut berpaut, kata berpaut pakai kata apa di Inggris? Coba di Inggris. Cleave unto her. Ini bukan sekedar berpaut, tapi ini satu ikatan perjanjian. Ikatan seperti ikatan suami istri. Ikatan suami istri di mana istri mencintai suami, suami mencintai istri. Mungkin saat ini susah kita mendapatkan mantu yang kayak begini.
Tapi ini firman Tuhan. Dia, kalau di sini clave, atau bisa juga dipakai di bahasa, di Alkitab bahasa Inggris, pakai di bahasa Inggris yang lain pakai kata clang. Bahasa Ibraninya dibak, yang artinya suatu ikatan seperti Adam terikat dengan Hawa. Satu ikatan atau komitmen lah, intinya suatu komitmen lah. Ruth paham soal covenant. Di ayat 17, kita ulang lagi, baca lagi. Ayat 17, ya. Lord. Rut 1 ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Ya, Tuhan. ini Alkitab bahasa lain itu pakai kata Yahweh. YHWH. Dipakai katanya Yahweh, yang artinya kalau orang Israel nyebut kata Yahweh itu berarti ada satu ikatan. Ikatan. Ada satu perjanjian atau ada satu ikatan. Komitmen atau covenant. Covenant berapa sisi? Ada berapa sisi dalam covenant? Siapa yang bilang 4? Emang kalau kawin berempat? Covenant itu 2 sisi. Sisi dia, sisi saya. Itu covenant. Sisi saya, sisi istri saya. Ini covenant. Apa yang saya lakukan buat dia, dia lakukan buat saya. Itu covenant. Satu ikatan. Satu perjanjian yang tidak bisa diputuskan kecuali oleh kematian. Makanya covenantnya dari Ruth bilang apa? Sampai kematian. Sampai maut yang memisahkan. Itu komitmennya Ruth sama Naomi. Covenant, 2 sisi. Gimana mau covenant? Gimana mau terima berkat? Kita berdoa untuk berkat, ya ampun pelayanan males. Begitu ada sampah, dicuekin. Bukan mungutin sampah, malah nyampahin. Males dalam melayani Tuhan. Dalam keseharian juga males. Kerjanya tidur, bangun, terus nunggu dapat duit datang. Kesehariannya males. Bagaimana mau diberkati? Alkitab itu nggak bisa dilanggar. Firman Tuhan bilang, kalau kamu malas, jangan kasih makan. Bagaimana diberkati? Kerjaannya ngasihani diri sendiri. Sekarang saudara lihat deh, Saul. Saul disuruhnya apa sih sama Tuhan? Dipanggil Tuhan untuk jadi raja. Raja ngapain? Perang kan? Perang melawan musuh-musuhnya. Yang diperangi siapa? Daud. Kita disuruh perang, yang kita perangi siapa? Orang-orang di kiri kanan kita. Kita ajak ribut sana sini. Jangan ketawa, mikir. Mikir. Ya. Kita banyak orang kayak Saul sekarang. Kerjaannya apa? Bukan perang lawan iblis, lawan roh jahat, bukan perang lawan itu. Perangnya lawan si ini, si Anu, si A, si B, si C. Perang terus. Ke sana ngomongin si A, ke sini ngomongin si B, ke sini ngomongin si C. Kerjanya semua diomongin. Satu gereja diomongin. Luar biasa ya. Kita bilang, wah Saul itu karena begini. Saul itu salah perang.
Dia bukan perang lawan orang-orang Median, lawan orang Amalek, lawan apa. Dia nggak perang lawan itu, dia perang lawan Daud. Dia nggak bisa ngalahin dirinya sendiri, kepentingannya. Dia nggak bisa ngalahin kepentingannya. Akhirnya dia perang lawan diri sendiri. Terus dia perang lawan diri sendiri, dia perangin Daud. Sekarang kita lihat covenant, dua sisi kan. Ada kata kutuk dan berkat, betul gak? Kalau saudara lihat di Ulangan 28, kata kutuk bunyinya apa? Jika engkau tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka kutuk ini akan menimpamu. Sebab akibat. Di Ulangan 28 berikutnya kata berkat, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka berkat ini akan turun ke atasmu. Jadi sebab akibat, ada sisi Tuhan, ada sisi kita. Kita mau dapat kepenuhan sisi kita nggak mau penuhi sisi Tuhannya. Apakah ini satu covenant? Saya tanya sekali lagi, apakah ini satu covenant? Bukan. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan berikan buat saudara, ingat ya, simak ya, sekecil apapun pelayanan yang Tuhan izinkan hari ini, itu kesempatan. Dan itu anugerah. Kalau saudara lihat kotoran di bawah, itu anugerah. Saudara bisa angkat, bisa dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita nggak usah dorong-dorong orang. Gua terus yang kerja, dia nggak kerja, dia nggak kerja, dia nggak kerja. Biarin aja, lu pusing amat dia mau kerja mau enggak. Yang penting kita yang kerjain. Kenapa? Karena kita dapat anugerah dari Tuhan. Dia menolak anugerah, itu urusan dia. Yang penting kita melakukannya buat Tuhan. Setuju? Ini saya sudahin aja ya. Iya kan? Saya sudahin aja, saya sambung ya. Saya sambung minggu depan, saya sambung tentang, kalau memang Tuhan berkenan, saya bahas tentang Redeemer juga di kitab Rut ini. Kita bahas tentang penebus di kitab Rut ini. Kita belajar sama-sama. Kita sudahi dulu, kita belum bahas tentang Naomi nih. Ini kan ada 3 pribadi, satu Rut, satu Orpah, kedua Rut, ketiga Naomi. Kita belum bahas sih Naomi. Minggu depan kita bahas Naomi dan kita bahas yang lain-lainnya. Kita Rut, supaya saudara benar-benar ngerti. Saya bilang sama saudara, satu, jangan jadi kayak Orpah. Ketika ada masalah, kabur. Ketika ada persoalan, kabur. Jangan jadi kayak Orpah. Yang kedua, keputusan kita hari ini. You mau putusin kutuk atau you mau jalanin terus sampai keturunan berikutnya. Keputusan kita hari ini. Kalau kita mau jalanin terus, biar anak cucu kita bermasalah semua. Ya silahkan lu hidup suka-suka lah. Kalau saudara bilang, udah stop sampai sini. Putus sampai sini. Bertobat sungguh-sungguh. Amin. Setuju? Mau bertobat? Lebih baik bertobat daripada berobat. Tuhan berkati. Oke. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya mengundang yang bertugas. Tapi sebelum yang bertugas maju, yuk kita tundukin kepala dulu. Saya berharap saudara serius sama Tuhan. Bukan sekedar saudara jadi orang percaya yang berjemaat atau bergereja. Tapi saudara jadi orang-orang yang berkomitmen sama Tuhan. Menyadari ada satu ikatan, ada covenant sama Tuhan. Ada satu perjanjian dengan Tuhan. Di mana Tuhan akan menggenapinya dan kita harus juga menggenapinya. Kalau saudara mau kayak Rut, saudara mau putusin semuanya sampai sini, selesai. Kalau di atas saudara-saudara ngelihat banyak sekali masalah,
Saudara bilang, Tuhan saya mau stop sampai hari ini. Stop semuanya, nggak turun lagi ke keturunan saya. Keputusan ada di tanganmu hari ini. Apakah kau mau benar-benar berubah atau kau enggak? Kalau engkau benar-benar mau berubah, serahin hidupmu sama Tuhan. Serahin hidupmu sama Tuhan. Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan bisa mengubah segala yang mustahil jadi mungkin. Tapi keputusan di tangan kita. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita semena-mena sama Tuhan. Kalau kita seringkali hidup semau-mau kita. Seenak kita. Kita seringkali kecewa sama keadaan, kecewa sama Tuhan. Saya bilang sama saudara, saudara gak lebih dari seorang Orpa. Kalau saudara kecewa terus, nyalain Tuhan terus, nyalain Tuhan terus, nyalain Tuhan terus. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau saudara nyalain Tuhan terus? Bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Selagi ada kesempatan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni atas semua dosa salahku. Semua kutuk stop sampai di sini. Putus sampai di sini. Tidak lagi turun ke keturunanku. Tuhan Yesus bisa mengubah segala kutuk menjadi berkat. Segala yang mustahil menjadi mungkin. Semua keputusan di tangan kita. Bertobat sungguh-sungguh. Tuhan akan menggantikan segala sesuatu yang hilang. Yang sudah hilang, Tuhan akan gantikan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.